Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Sai solo tu silang mi Jesus ingan aku mual nama baudisi silang mi Tuhaki ima pujioku Hai masobot sahat au iende onoku. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus. Mengingat Allah bekerja sepanjang sejarah membebaskan umatnya, melintasi Laut Merah, Sungai Yordan, dan melalui air, kita dilahirkan kembali dalam baptisan kita. Kita tahu bahwa Kristus mata air kehidupan, dan melalui Dia, kita tidak akan haus selama-lamanya. Kita menyalakan lilin pada minggu ketiga masa Prapaskah, mengingat kasih Allah melalui anaknya, Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai hidup yang baru di dalam Dia. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, sungai dipenuhi dengan air yang berasal dari mata air. Ya Allah, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Biarlah mata air kehidupan memancar di dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Bacaan untuk kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 39. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan domba bukan pemilik. Domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian, tibalah hari pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo.
Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah dalam pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, mengambil tema "Jangan sebut saya seekor domba". Firman Tuhan yang diambil untuk renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 14 sampai ayat ke-15. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Dalam bacaan hari ini, Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Maka kini berarti bahwa kita seperti domba. Ini menyatakan dua hal. Kita adalah ciptaan tidak berdaya, dan kita mempunyai musuh yang kuat. Tetapi apakah orang banyak bahwa mengakui ini? Bahwa mereka membutuhkan Yesus sebagai gembala mereka? Yesus memberitahu mereka, Dia bersedia untuk menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Dia akan menyerahkan pada Jumat Agung ketika Dia disalibkan dan menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa dunia. Tetapi Dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Orang banyak mendengar berita itu dan membuat mereka terbelah kembali. Sebagian berkata bahwa Dia adalah iblis, atau paling tidak Dia sudah gila. Tetapi sebagian lagi berpikir bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir dan bertanya, dapatkah iblis mencelikan mata orang buta? Yesus membuat beberapa pernyataan yang berani tentang dirinya dan karyanya yang harus dilakukannya. Beberapa berupa kata-kata yang menghibur seperti teks kali ini. Yesus Kristus memuaskan kita dengan menyebut kita sebagai dombanya dan akan menjaga, melindungi, dan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, melindungi tubuh dan jiwa kita, serta akhirnya membawa kita ke kehidupan kekal dengan melintasi kematian. Yesus merentangkan tangannya saat ini. Jika kita adalah dombanya, dengar suaranya. Dia akan melindungi kita dari musuh dan menuntun kita ke rumah kekal. Dia berjanji tidak ada yang mengeluarkan kita dari pelukannya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menawarkan keamanan dalam pelukan-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari iman kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 449 ayat 2. Domumatu silangin imati opoku asa unak liluau oh ingu tonoku silangi tuhaki ima pujioku pai masogo sahat au inde onoku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau merendahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih karena Yesus menjadi gembala yang baik untuk kami, yang menjagai kami, yang menyertai kami dalam langkah kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus selalu menjagai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di yang surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolongi rohani debatan, doa pausora ditoni memandongani kita sasudina. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat,
Salam Reformanda Masih Haolongan.